Shalom. Sungguh sukacita dan bahagia bisa menyapa Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dan yang tercinta dalam nama Tuhan Yesus. Ini program kebanggaan kita, program khotbah janji manis. Ada janji yang manis dari Tuhan buat kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan yang diambil dari Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Sebelum masuk kita pada firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Saya mengajak minta kepada Bapak Ibu saudaraku yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus, kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ya Aba. Ini saatnya firman-Mu kami dengar. Ini saatnya firman-Mu dinyatakan. Jamah dan urapi kami, terlebih saudara kami pemirsa, pendengar, dan penonton khotbah janji manis. Urapi mereka yang dalam pergumulan, urapi mereka dalam persoalan, dan juga urapi mereka yang mengalami sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-kata Engkau lewat firman-Mu, dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik engkau orang muda, baik engkau orang dewasa, maupun engkau orang tua, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yuk aktivis gereja, siapapun saudaraku, dimanapun posisimu saat ini, keberadaanmu, baik saudaraku yang ada di penjara, baik yang ada di rumah sakit, yang ada sedang bekerja, yang ada dalam perjalanan, baik perjalanan udara, laut maupun darat. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk, firman Tuhan, tema kita saat ini adalah lari atau tetap tenang. Lari atau tetap tenang. Karena firman Tuhan lewat Amsal 28 ayat 1 mengatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Betapa lucunya, betapa tergelitiknya hati kalau kita lari tanpa ada yang mengejar Bapak Ibu. Tanpa ada yang mengejar kita sudah lari. Seakan-akan kita ketakutan, seakan-akan kita tidak ada teman, tidak ada sahabat, dan kita berlari tanpa dikejar. Ini satu pertanyaan bagi kita, kenapa harus lari kalau tidak ada yang mengejar? Dan kenapa harus lari? Padahal dikatakan orang benar merasa aman seperti singa muda. Kita sedikit Bapak Ibu belajar tentang singa muda. Kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang, ya pasti ada di sana yang namanya raja hutan, singa. Singa itu ada papanya, ada mamanya, dan juga anaknya. Berarti singa muda tidak jauh dari papa dan mamanya, karena dia dalam perlindungan papa dan mamanya. Singa muda ini selalu dalam sekitaran lingkungan orang tuanya, papa dan mama singa. Kenapa? Karena dia merasa aman. Demikian juga kita ilustrasikan anak-anak Tuhan, orang-orang benar seakan seperti singa muda, aman dalam lindungan dan genggaman orang tuanya, papa dan mama singa. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang benar pasti aman, nyaman. Kenapa? Karena ada Bapa kita di surga. Kita punya Papa yang lebih dari segala-galanya. Dia Papa yang mempunyai segala-galanya. Dia Papa sumber segala-galanya. Untuk itu, dimanapun saudaraku berada, jangan lari. Jangan lari dari masalahmu. Jangan lari dari tingkah lakumu. Jangan lari dari perbuatanmu. Kenapa? Karena perlu kita belajar
yang namanya kebenaran. Saya berharap, saudaraku, mari saya mengajak dimanapun saudara berada, belajarlah akan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa? Kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Supaya apa? Kita jangan lari. Kita tahu banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya jujur saja, lari meninggalkan pelayanannya. Anak-anak Tuhan, aktivitas gereja lari karena perbuatannya, tingkah lakunya, karakternya. Untuk itu, siapapun saudara, terlebih untuk pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, jangan lari dari masalah. Jangan tinggalkan masalah begitu saja. Hadapi masalah bersama Tuhan. Ya, jangan lari. Karena kita anak-anak Tuhan bukan yang pecundang, anak-anak Tuhan bukan yang penakut, anak-anak Tuhan yang bukan selalu bersungut-sungut, tapi selalu andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, berarti kita adalah orang-orang benar. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, lewat program Janji Manis ini, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah surat-surat terbuka yang akan menyampaikan berita kebenaran Tuhan. Sumber kebenaran itu adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Mari, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita lari atau tetap tenang. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, mau lari atau tenang. Tapi saya percaya kalau kita bersama Tuhan, tidak akan lari, pasti duduk tenang. Karena ada Tuhan Bapa kita di surga. Ada Bapa yang lebih dari Bapa segala-galanya. Untuk itu, mari, supaya kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, jangan lari, tapi tetaplah tenang. Mari, baik yang di rumah sakit, baik yang di penjara, baik apapun keadaanmu saat ini, yang mengalami pergumulan, yang mengalami permasalahan, jangan lari kemana-mana. Yuk, tetap tenang, ada dalam genggaman Tuhan. Ada Tuhan bersama kita, ada Tuhan bersama saudara, ada Tuhan bersama umat-umatnya, ada Tuhan di mana-mana. Jangan lari, tetaplah tenang. Yesus memberkati hidup saudara, termasuk saya, siapapun kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang singkat ini, yang disampaikan oleh Amsal 28 ayat 1. Kami belajar untuk tenang. Kami belajar karena kebenaran itu ada pada kami. Himpun kami, ampuni kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Terkadang kami lari meninggalkan masalah Bapak. Kami lari tapi tidak ada yang mengejar. Kami lari dan selalu lari, seakan-akan hidup kami tenang, padahal semua salah. Karena kami selalu mengandalkan logika kami, mengandalkan pikiran kami, mengandalkan hidup kami. Untuk saat ini lewat firman-Mu, bahwa ada Allah yang melindungi kami, ada Bapa yang bersama kami, Bapa di atas segala Bapa. Terima kasih Bapa lewat firman-Mu, agar kami bisa tenang, nyaman, dan tentram bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sudah mengikuti program Khotbah Janji Manis dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudaraku berada. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya.